Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sekarang ini kita akan belajar sejarah ya. Untuk kelas 1 SMA, kita akan belajar tentang pembagian zaman dari sisi tinjauan ilmu geologi. Ada dua pembagian zaman, yaitu dari sisi geologi dan dari peninggalan sejarah atau bahan-bahan ataupun alat-alat yang dibuat oleh manusia purba, atau dari sisi arkeologi. Teman-teman semua, saat sekarang ini kita akan bahas tentang bagaimana pembagian zaman dari sisi geologi. Yang pertama adalah ada zaman Azoikum dengan ciri-ciri zaman tertua 2500 tahun yang lalu. Kulit bumi masih sangat panas sekali tanda-tandanya, dan tidak ada kehidupan sama sekali pada waktu itu. Kemudian dari sisi yang kedua, zaman kedua adalah Paleozoikum, yaitu turunnya temperatur bumi. Ya, panasnya sudah mulai berkurang. Ini zaman Paleozoikum. Kemudian oksigen mulai banyak. Nah, bumi kemudian mulai dingin ya. Ada kehidupan, terus muncul binatang laut dan binatang darat. Itu Paleozoikum ya. Nah, kemudian ada zaman Mesozoikum. Pada masa zaman Mesozoikum ini temperatur terus menurun. Makhluk hidup terus berkembang, amfibi dan reptil makin banyak, dinosaurus juga semakin banyak pada tahun ini juga ya, pada masa-masa ini juga, pada zaman ini pula kita temukan yang namanya dinosaurus. Nah, diperkirakan berlangsung sekitar 140 tahun yang lalu. Zaman ini disebut dengan zaman sekunder. Dan terakhir, teman-teman semua, kita masuk pada zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum ini berlangsung kira-kira 60 juta tahun yang lalu ya. Binatang menyusui, berkembang, kemudian mamalia semakin berkembang, kera semakin banyak. Kemudian zaman ini dibagi menjadi dua, yaitu zaman kuarter dan tersier. Nah, pada zaman kuarter ini mamalia semakin berkembang, kera semakin banyak, manusia purba juga semakin banyak, lebih tua daripada yang ada di Sangiran. Jadi ada manusia purba pada waktu itu yang lebih tua daripada yang ditemukan di Sangiran. Kemudian ada zaman kuarter. Zaman kuarter itu ada dua, yaitu zaman Pleistosen, zaman es. Kemudian ada zaman Holosen, yaitu diperkirakan 600 tahun yang lalu. Kemudian zaman temperatur berubah-ubah pada zaman itu ya, teman-teman semua. Kemudian zaman Holosen, yaitu berlangsung 20.000 tahun yang lalu. Dan pada waktu itu juga kita menemukan yang namanya Homo sapiens, di mana makhluk purba yang paling cerdas ya, itu adalah Homo sapiens. Dan setelah itu kita menemukan manusia cerdas ya. Teman-teman semua, kira-kira seperti itu sejarahnya ya. Kalau kita melihat dari pembagian zaman Azoikum, kemudian Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum, di mana semua itu memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap asal mula yang namanya kehidupan di dunia ini. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum.